Ini kan mantan Kabar Eskrim ya, seorang polisi seperti hakim jalanan. Saya miris ya mendengar keterangan Pak Jangan Susno bilang Duaji. saya hakim jalanan. Anda ini Bukan, dengan jenengan mengatakan pengkhianat. Mohon maaf Pak Susno, saya juga melakukan investigasi. Saya ketemu namanya Pak Hendra, Pak. Siapa itu? Pak Hendra itu di Sukadiri, bukan di daerah Kohot. Siapa dia? Pak Hendra itu punya tanah, Pak, 92 hektar. SPPT-nya 80 hektar, terus Udah, kemudian sertifikatnya. Bentar dulu Pak Susno, bentar dulu. Ini banyak ngomong. Bentar dulu Pak Baik, Susno. Pak Susno, kita Itu kepada KKP, tapi Baik. masuk di sertifikat itu kejahatan besar sekali. baik. Oh ya, beliau ini kan mantan Kabar Eskrim ya, seorang polisi seperti hakim jalanan. Saya miris ya mendengar keterangan Pak Jangan Susno bilang Duaji. saya hakim jalanan. Anda ini jangan Bukan, bilang hakim jalanan. dengan jenengan mengatakan pengkhianat. Mohon maaf Pak Susno, saya juga melakukan investigasi. Saya ketemu namanya Pak Hendra, Pak. Siapa itu? Pak Hendra itu di Sukadiri, bukan di daerah Kohot. Siapa dia? Pak Hendra itu punya tanah, Pak, 92 hektar. SPPT-nya 80 hektar, terus Udah, itu kemudian biar pengadilan sertifikatnya. yang Bentar usul, dulu biar Pak Susno, bentar Orang dulu. ini banyak ngomong. Bentar Sudah. dulu Pak Baik, Susno. Pak Susno, kita beri Nggak boleh kesempatan otoriter kepada Pak Gus Susno. Rofi. Oke, Gus Rofi langsung Nggak boleh lanjutkan otoriter. saja. Saya ini mau cerita. Gus gitu. Rofi. Kita lanjut ya untuk narasinya, untuk keterangannya ya. Jadi nama Gus Rofi ya, sang pengkhianat rakyat, pengkhianat bangsa dan pecundang ya. Jadi jongosnya Cina Akhwan Taipan ya, Cina Akhwan Taipan ya, 9 naga. Dia menjadi jongosnya ya. Jadi nama Gus Rofi Muklis mendadak menjadi sorotan publik setelah pasang badan untuk menyelamatkan pengembang properti ternama Akhwan ya, PT PIK ya, Pantai Indah Kapuk, yang dikerjakan oleh PT-nya si Akhwan itu ya, sang penindas rakyat, sang perampas rakyat itu ya. Jadi Ketua Umum BKN Rofi Muklis merupakan pengadvokasi masalah proyek Pantai Indah Kapuk milik Taipan, 9 naga penjajah Indonesia ya, termasuk kasus pagar laut. Lantas siapa dia ya? Dirangkum dari sumber yang bisa dipercaya dan kredibel ya. Profil Gus Rofi Muklis yang pasang badan buat Akhwan dalam Pantai Indah Kapuk 2 ini adalah kasus pagar laut ya. Untuk selengkapnya bisa di googling ya, siapa dia, anak kiai mana, kok kenapa seorang ustadz, seorang Gus, yang notabene Gus itu adalah harusnya berbicara benar, tidak boleh bohong. Tapi Gus ini saya duga, Gus Rofi saya duga ya, dia menerima cuan besar ya. Jadi dia bela mati-matian. Ibaratnya dia suruh jilatin anunya Akhwan aja dia mau ya. Ibaratnya seperti itu ya. Gara-gara cuan ya. Gara-gara cuan agama dikesampingkan, kebenaran dikesampingkan, dan juga dia memihak pada ketidakadilan dan penjajahan ya. Oke, kita lanjut. Halo kawan, jumpa lagi dengan Toro Channel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Oke kawan, kali ini kita nyalakan lagi ya tentang ketidakadilan, tentang kesewenang-wenangan, tentang penindasan, tentang penjajahan, tentang perampasan, tentang oknum-oknum di Indonesia ya, mulai dari bawah sampai ke atas, yang sudah diduga disuap oleh seorang pengusaha asing Taipan ya, sampai yang namanya anak kiai ya, yang namanya Gus Rofi ya. Gus Rofi ini sampai membela mati-matian dan pasang badan demi PT PIK ya, Pantai Indah Kapuk ya, PT Agung Sedayu, yang diprakarsai, yang dipimpin oleh 9 naga yaitu Akhwan ya. Jadi di sini terjadi perdebatan yang sengit ya antara BKN ya, Gus Rofi Muklis dengan mantan Kabar Eskrim ya, Bapak Susno Duaji, soal kasus pagar laut di perairan Tangerang ya. Gus Rofi awalnya mengemukakan ya responnya terkait kritikan pedas Susno yang menyebut banyak pengkhianat di kasus pagar laut. Ya, memang Gus Rofi itu ya, itu adalah anak kiai yang disebut Gus, tapi dia pengkhianat bangsa, pengkhianat rakyat, termasuk dia adalah seorang penjajah. Karena itu menurut Pak Kolek adalah logika penjajah. Jadi bisa ya juga Gus Rofi ini termasuk penjajah dan pengkhianat bangsa, pengkhianat rakyat ya. Jadi memang pengkhianat itu bagi orang yang menyebut bahwa kawasan laut ya yang dipagari dulunya sebuah daratan dan memiliki sertifikat. Hahaha ya. Ini anak kiai si Gus Rofi ini ya, dia mengatakan bahwa laut sepanjang 30 meter ke dalam itu katanya dulu itu ada tanahnya dan terkikis air atau abrasi sehingga ada sertifikatnya. Saya ulangi sekali lagi. Jadi ini pernyataan yang songong, pernyataan yang diketawain anak kecil. Yang namanya laut itu tidak ada daratannya. Apabila terjadi abrasi itu proses alam dan
apabila ada sertifikatnya itu berarti sudah dianggap tanah musnah ya, dalam undang-undang sudah disebutkan, undang-undang agraria. Silahkan kawan-kawan nyimak. Oke, kita lanjut, langsung kita gas ya. Kita lihat nih perdebatan nih, Gus Rofi sang pengkhianat biang bangsa versus Pak Susno Duaji pembela kebenaran dan keadilan di Indonesia, anti penjajahan ya, anti Cina. Ini bukan rasis ya, karena tetangga saya banyak yang Cina, tapi Cina kan asli. Cina lahir di Jawa itu sudah Cina asli ya, biasanya berdagang. Yang saya maksud adalah Cina Taipan 9 naga. Ya, demikian ya. Jadi masyarakat di Kalimantan Singkawang itu kota Cina semua, tapi kan penduduk asli dari zaman dahulu kala, dari penjajahan Belanda. Yang saya maksud ini bukan rasis, sekali lagi bukan rasis ya, tapi ini Cina 9 naga Taipan ya, yang menjajah Indonesia, merampas, menguasai hak rakyat dan akan mencaplok seluruh wilayah Indonesia ya. Oke, kita lanjut. Ya, ini kan mantan kabar eskrim ya, seorang polisi seperti hakim jalanan. Saya miris ya mendengar keterangan Pak Jangan Susno bilang Duaji. saya hakim jalanan. Anda ini Bukan, jangan bilang hakim enggak, jalanan. dengan jenengan mengatakan pengkhianat. Mohon maaf Pak Susno, saya juga melakukan investigasi. Saya ketemu namanya Pak Hendra, Pak. Siapa itu? Pak Hendra itu di Sukadiri, bukan di daerah Kohot. Siapa dia? Pak Hendra itu punya tanah, Pak, 92 hektar. SPPT-nya 80 hektar, terus Udah, itu kemudian biar pengadilan sertifikatnya. yang Bentar urus. dulu Biar Pak Susno, bentar Orang dulu. sih banyak ngomong. Bentar Sudah. dulu Pak Baik, Susno. Pak Susno, kita Jadi begini, Pak Hendra itu menawarkan tanahnya karena dianggap saya berkomunikasi, kan saya mengadvokasi tuh menawarkan masyarakat. tanah kepada Minta tolong kepada kami Untuk dijual? Untuk dijual Kepada? PT. Saya sebutkan aja PT PIK. Lalu kemudian dia membawa AJB ada, terus kemudian sertifikat ada, SPPT ada. Lalu saya sampaikan, namanya orang datang ke kantor kami. Saya sampaikan kepada pihak PIK, Mas, ini ada orang minta tolong, dia punya tanah, tapi Pak Hendra ini nggak cerita kalau tanahnya itu mengalami abrasi. di mana? Di Sukadiri. Sukadiri. Itu ada, bisa ditanya itu orangnya. Hendra, oke. Pak Hendra namanya, saya sebutkan. Orangnya waktu itu sertifikatnya dibawa pakai. Jadi tadinya ada tanahnya semua. Tadinya ada tanah Ada tanahnya semua dan betul. habis semua sekarang? Nah, Jadi terus air begitu semua? kami sampaikan kepada pihak. Jadi habis semua airnya? Habis semua kepada pihak. Tanah 92 hektar. Habis semua. Kemakan ombak semua. Kemakan ombak semua. Selama berapa tahun? Nah, untuk tahunnya kami tidak tahu ya. Surat tanahnya Tetapi- tahun berapa, Pak? Nah, kami tidak ngecek, kami sampaikan, pihak PIK ngomong, kalau tanah itu mengalami Selatan aja atau cuma berbau 2 air laut, tahun. kami tidak siap. Kalau untuk tanah beli. berbau air laut. Berbau air Maksudnya laut. berbau air laut bagaimana? Pengkhianat juga. Ya, seperti kayak tenggelam itu. Oh, tanahnya hilang. Jadi tinggal Tanahnya air hilang. lautnya. Karena sampai Pak Hendra itu bilang, nggak apa-apa Gus, Sebentar lagi dibeli berapa bulan di aja yang sertifikat. penting. Tapi ternyata PT tetap nggak bisa, gitu loh. Jadi jangan tidak lama-lama pernah ini membeli Ini maksudnya fakta, ya? ini bisa dihadirkan kok ke Metro. Baik. gitu loh. Ini di Sukadiri ya, bukan di Kohol. Berapa lama Pak Susno? Ya ini sudah bisa, kepala desanya kan sudah bisa ditangkap kan. Dokumen palsunya udah banyak dan ada masyarakat yang mengatakan KTP-nya dipinjam, diapakan, suruh mengaku itu udah bisa dari kepala desa ditangkap, kemudian dari orang pihak agraria atau BPN ATR-nya sudah diumumkan Pak Nusron tangkap juga, kemudian notaris menjual belikan laut itu ditangkap juga. Kemudian siapa pembelinya? Nggak usah takut sama pengusaha besar. Nah ini kedaulatan negara loh yang dijual. Bukan jual sebidang kebun yang ada di darat, laut dijual. Kalau orang sudah menyangkut kedaulatan, lihat Presiden. Presiden sudah berkata begitu, memerintahkan TNI AL, ini menyangkut kedaulatan, ingat. Kemudian apalagi yang ditunggu? Dukungan Presiden luar biasa, Panglima tertinggi itu Presiden, Polri di bawah Presiden. Dukungan politik dari Bu Puan Maharani, Ketua Komisi 4, kemudian anggota DPR Komisi 4, kemudian dukungan rakyat luar biasa. Ini Pak Boyamin, dia dari organisasi masyarakat berjuang gitu. Ini banyak sekali pengkhianat yang membela, mengatakan itu laut tenggelam, itu sawah tenggelam, itu pengkhianat itu. Pak Susno, kalau Jadi saya tambahkan ya. Sebentar Pak Boyamin, kalau 2 pekan kalau Pak Susno mengatakan 2 pekan kelamaan harusnya berapa Pak? Ya, begitu dilaporkan, besoknya langsung dipanggil kepala desa, awali dari kepala desa. Setelah itu kepala desa mulai mau masuk di sertifikat atau masuk di pagar. Kalau pagar itu serahkan aja itu kepada KKP. Tapi masuk di sertifikat itu kejahatan besar sekali. Baik. Oh ya, beliau ini kan mantan kabar eskrim ya, seorang polisi seperti hakim jalanan. Saya miris ya mendengar keterangan Pak Jangan Susno bilang Duaji. saya hakim jalanan. Anda ini jangan Bukan, bilang hakim jalanan. dengan jenengan mengatakan pengkhianat. Mohon maaf Pak Susno, saya juga melakukan investigasi. Saya ketemu namanya Pak Hendra, Pak. Siapa itu? Pak Hendra itu di Sukadiri, bukan di daerah Kohot. Siapa dia?
Pak Hendra itu punya tanah, Pak, 92 hektar. SPPT-nya 80 hektar, terus Udah, itu kemudian biar pengadilan sertifikatnya. yang Bentar urus, dulu biar Pak Susno, bentar Orang dulu. ini banyak ngomong. Bentar, Oke, bentar sudah. dulu Pak Baik, Susno. Pak Susno, kita beri Nggak kesempatan boleh otoriter Pak kepada Gus Susno. Rofi. Oke, Gus Rofi langsung Nggak boleh lanjutkan otoriter. saja. Saya ini mau cerita. Gus Rofi lanjutkan saja Ya. bicaranya. Jadi begini, Pak Hendra itu menawarkan tanahnya karena dianggap saya berkomunikasi, kan saya mengadvokasi tuh Menawarkan masyarakat. tanah kepada Minta tolong kepada kami Untuk dijual? Untuk dijual Kepada PT. Saya sebutkan aja PT PIK. Lalu kemudian dia membawa AJB ada, terus kemudian sertifikat ada, SPPT ada. Lalu saya sampaikan, namanya orang datang ke kantor kami. Saya sampaikan kepada pihak PIK, Mas, ini ada orang minta tolong, dia punya tanah, tapi Pak Hendra ini nggak cerita kalau tanahnya itu mengalami abrasi. Di mana? Di Sukadiri. Sukadiri. Itu ada, bisa ditanya itu orangnya. Hendra, oke. Pak Hendra namanya, saya sebutkan. Orangnya waktu itu sertifikatnya dibawa pakai. Jadi tadinya ada tanahnya semua? Tadinya ada tanah Ada tanahnya semua dan betul. habis semua sekarang? Nah, terus Jadi air begitu semua? kami sampaikan kepada pihak. Jadi habis semua airnya? Habis semua kepada pihak. Tanah 92 hektar? Habis semua. Kemakan ombak semua? Kemakan ombak semua. Selama berapa tahun? Nah, untuk tahunnya kami tidak tahu ya. Surat tanahnya Tetapi- tahun berapa, Pak? Nah, kami tidak ngecek, kami sampaikan, pihak PIK ngomong, kalau tanah itu mengalami Selatan aja atau cuma berbau masih air 7 laut, tahun. kami tidak siap. Kalau tanah berbau air laut? Berbau air Maksudnya laut. berbau air laut bagaimana? Pengkhianat juga. Ya, seperti kayak tenggelam itu. Oh, tanahnya hilang? Jadi tinggal Tanahnya air hilang. lautnya? Karena sampai Pak Hendra itu bilang, nggak apa-apa Gus, Sebentar lagi dibeli berapa bulan aja bisa yang jadi. penting. Tapi ternyata PT tetap nggak bisa, gitu loh. Jadi jangan tidak lama-lama pernah ini membeli Ini maksudnya fakta, ya? ini bisa dihadirkan kok ke Metro. Baik. gitu loh. Ini di Kita- Sukadiri ya, bukan di Kohot. Dan di sini ada Kiai NU ya, Kiai NU yang sangat cerdas sekali keilmuannya, baik ilmu agama Islam ya, dan juga pengetahuan masalah politik ya, masalah intelijen ya. Dia mengatakan, Pak Kiai yang cerdas ini ya, bahwa sebetulnya mulai dari tahun 2014 negara Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia ini sudah dijual secara pelan-pelan. Siapa yang menjual? Mulai dari laut, dari pulau, dari daratan, itu sudah dijual tapi pelan-pelan ya. Yang menjual siapa? Dari sumber Pak Kiai ini mengatakan bahwa yang menjual itu hanya satu keluarga ya. Jadi bapak, anak, menantu, satu terah, cuma satu keluarga. Nah, siapa keluarga yang menjual kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia itu? Yang dimulai dari menjual laut, menjual daratan di seluruh kepulauan di Indonesia, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi data saya punya ya, saya punya datanya ya. Nah, itu yang menjual cuma satu keluarga, bapak, anak, menantu, dan sak terahnya. Demikian ya. Anda bisa menebak sendiri itu ya. Ini sangat mengancam kedaulatan, sangat mengancam keutuhan negara Republik Indonesia ya. Rakyat dipecah belah alias divide et impera ya. Jadi dipecah belah, setelah dipecah belah perang sendiri-sendiri, setelah perang sendiri baru bisa dikuasai. Dan diprediksi di tahun 2029 Indonesia menjadi negara kesatuan Republik Cina, Taipan ya. Ini prediksi dan saya duga ya, prediksi dan saya duga. Itu boleh-boleh saja mengatakan seperti itu karena hanya sebuah prediksi ya. Jadi cara menjajahnya itu menguasai secara pelan-pelan. Nah, nanti tahun 2029 Indonesia saya prediksi menjadi koloni Cina ya, negara koloni Cina ya. Semuanya atas perintah Cina. Indonesia hanya bisa manggut-manggut kepala, hanya nurut, karena sudah bisa dilihat dari sekarang aja para oknum-oknum pejabat aja sudah nurut, sudah manut sama seorang pengusaha besar dari Taipan yang bernama Ahwan ya. Oke, selanjutnya kita lanjut keterangan dari Pak Kiai yang sangat cerdas dan dari sumber dari intelijen negara mulai tahun 2014 sampai sekarang pulau, lautan, daratan yang ada di Indonesia itu sudah dijual pelan-pelan oleh satu keluarga ya. Oke, kita simak keterangannya ya. Ketika Indonesia dicengkeram oleh oligarki, itu oligarki itu siapa oligarki? Cina. 9 naga. Jadi itu. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Habib Rizik Syihab bersama tokoh-tokoh intelijen yang muslim di Indonesia tahun 2014 sudah berhasil membongkar konspirasi invasi Cina. Jadi kata Habib Rizik Syihab bersama para tokoh intelijen muslim di Indonesia, beliau berhasil membongkar konspirasi penghancuran negara kesatuan Republik Indonesia oleh para mafia. Sekaligus beliau membongkar kebangkitan komunis yang didukung oleh para mafia Taipan, 9 naga, dan PKC, Partai Komunis Cina. Ini 2014.
Jadi mengingatkan kita, ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu, nggak usah saya ulang lagi, gitu ya, tentang bagaimana skenario Cina, program Cina 2024-2029 sudah diprogram, Pak. 2024-2029 sudah saya sampaikan, nggak perlu saya ulang lagi. Tahap pertama, tahap kedua, tiga, sampai selangkah, tinggal selangkah lagi tahap ke-9. Indonesia akan menjadi koloni Cina. Selangkah lagi Indonesia akan menjadi koloni Cina. Buktinya apa? Contoh, pada saat kita dijajah oleh Belanda 350 tahun, itu Belanda, ya kan, penjajah Belanda memberikan hak HGU, hak guna usaha, ya kan, itu 75 tahun kepada investor-investor dari luar. 75 tahun. Nah sekarang Indonesia merdeka berapa tahun? 79 tahun. Nah presiden mengeluarkan kebijakan bagi investor asing diberikan hak guna usaha 190 tahun. Berarti Pak, lebih jahat penjajah atau sekarang? Kalau saat dijajah HGU-nya 75 tahun. Begitu Indonesia merdeka, sekarang kebijakannya untuk Cina, investor ke Indonesia bisa 190 tahun. Itu kan sampai anak cucu cicit-cicitnya. Ini berarti lebih jahat daripada penjajah. Makanya Bung Karno itu pernah memberikan statement, kalau kami dulu melawan penjajah, tapi kalian nanti akan melawan bangsamu sendiri. Benar? Itu. Jadi kita ini dijajah oleh bangsa kita sendiri. Lebih jahat daripada penjajah Belanda. Karena penjajah Belanda 75 tahun, sekarang 190 tahun. Bahkan ibu kota negara Jakarta sudah dihapus. Sudah kan? Sudah ditandatangani oleh presiden. Sudah tidak ada lagi ibu kota negara Jakarta. Sudah dihapus. Sementara IKN ditanya oleh wartawan, bagaimana Bapak Presiden tentang IKN? IKN belum ada listriknya, belum ada airnya. Berarti Indonesia sekarang belum punya ibu kota negara. Siapa yang membuat desain ibu kota negara yang baru IKN? Cina. Yang mensupport pendanaan Cina. Yang bangun buruh-buruhnya Cina. Materialnya, nah selangkah lagi, bahkan diprediksi oleh pakar intelijen dunia, diprediksi 2030 di Indonesia akan terjadi bencana geopolitik. Apa bencana geopolitik? Indonesia tidak lagi punya kedaulatan. Indonesia sudah dijual oleh satu keluarga, bapak, anak, menantu, paman, cukup dengan satu keluarga saja. Jadi diprediksi tahun 2030 sudah tidak ada lagi Indonesia, yang ada adalah Indo-Cina.